Haleluya. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa berhimpun dan bersekutu di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di sini. Saya yakin jemaat yang terbuka hatinya untuk Tuhan. Dan kalau kita ada di dalam tempat ini, saya yakin bahwa Tuhan menilik dan memperhatikannya. Dan Tuhan menyiapkan berkat-berkat istimewa supaya kalau kita kembali, kita kuat, kita teguh, dan kita akan melihat hasil-hasil yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Saya akan berbicara tentang menang bersama dengan Kristus. Menang bersama dengan Kristus itu saya kaitkan dengan masa-masa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, periode waktu yang pada waktu itu sebelum Yesus naik ke surga, dia selalu menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada banyak orang untuk membuktikan dia hidup dan sekaligus untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus yang telah bangkit, sebenarnya kita juga berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan keagungan kuasanya. Menyatakan tentang dia memang adalah satu-satunya Allah yang hidup dan tak ada yang sama seperti dia. Maka itu kita juga sangat yakin pernyataannya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Sehingga kalau kebangkitan Kristus itu menyatakan kemenangannya atas maut, maka hal yang sama juga seharusnya dialami, dirasakan oleh kita sebagai orang-orang yang percaya. Coba kita baca bersama di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat 11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat 11. Saya akan baca untuk kita sekalian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus merupakan salah satu rasul yang luar biasa, yang seharusnya dia menjadi orang yang berusaha untuk menghambat pergerakan kekristenan yang telah bergerak begitu luar biasa pada waktu itu. Bahkan berusaha untuk menghentikan pergerakan dengan menganiaya, bahkan ada beberapa yang harus tewas di tangan kepemimpinannya seperti Stefanus. Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus kemudian mencegatnya dalam misi yang sama yang memang dia ingin lakukan di daerah Damsyik, dan Tuhan berkata bahwa akulah Yesus yang engkau aniayakan. Dari pengalaman itu kemudian Rasul Paulus mengalami sebuah perubahan yang sangat drastis. Dia menjadi sangat percaya, dia kemudian menyelidik tentang siapa itu Yesus yang sebenarnya, dan dia sangat yakin dia itu adalah Mesias, dia itu adalah Tuhan. Maka itu kemudian dia dengan semangat yang baru yang telah dikaruniakan oleh Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus dia mulai bergerak dan kemudian berbalik untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Kenapa sampai Rasul Paulus menjadi begitu tegas, begitu serius, begitu sungguh-sungguh dan tidak peduli dengan resiko dalam kehidupan pelayanannya? Itu karena kerinduan yang sangat dalam dari Rasul Paulus untuk mengalami secara langsung total apa yang dikerjakan, dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu dia datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan dan dia bangkit. Maka itu Rasul Paulus berkata di sana, aku suka sekali, aku ingin lebih mengenal dia. Pengenalan kepada Kristus Yesus bukan cuma sekadar mengenal, tetapi bersekutu dengan Kristus di dalam pengalaman-pengalaman yang dahsyat seperti yang disebutkan di sini, persekutuan dalam penderitaannya, di mana dia menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini adalah sebuah pernyataan yang sukar sekali untuk dicerna dan diterima oleh akal sehat.
Bahwa mana boleh ada orang yang kemudian ingin mengalami penderitaan orang lain. Bahkan ingin merasakan bagaimana kemudian dia mati dan dikuburkan. Itu adalah suatu kerinduan yang salah sebenarnya. Tetapi Rasul Paulus tahu bahwa apa yang terjadi dengan diri Yesus, dengan perjalanan hidup Yesus, itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa, yang dilakukan semata-mata untuk keselamatan banyak orang. Supaya mereka yang datang dan percaya kepadanya itu dipulihkan dan dihidupkan. Dan itu telah dialami langsung oleh Rasul Paulus. Sehingga kemudian dia berkata bahwa sekaligus dia ingin pengalaman kebangkitan Kristus itu menjadi pengalamannya. Nah, kalau kita berbicara tentang penderitaan Kristus di sana, kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat besar sekali nilainya. Saya boleh katakan bahwa penderitaan Kristus atau pengalaman penderitaan Kristus, pengalaman Yesus di atas kayu salib dengan apa yang terjadi pada dirinya, itu sebenarnya menjadi satu nilai yang sangat tinggi yang harus kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa dia memberikan satu nilai yang sangat tinggi terhadap keselamatan kita, terhadap posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena penderitaan Kristus itu adalah suatu proses di mana dia sedang mengerjakan satu misi besar untuk menebus kita dari segala dosa kita. Kita memang adalah manusia yang berdosa dari sejak Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Dari generasi ke generasi tidak bisa kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang bagus dan sebagainya. Kita terus berkubang dengan dosa dan kita tidak bisa keluar dari dalamnya. Kita diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh kuasa kegelapan. Tadi kita bagaikan orang-orang yang boleh dikata pada gambaran-gambaran yang ada pada waktu itu, kalau hamba atau budak itu tidak bisa melakukan sesuatu kecuali melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Tuan kita, karena kita telah jatuh dalam dosa, itu adalah kuasa kegelapan, dunia dan sebagainya. Dan kita tidak bisa keluar daripadanya. Sama seperti seorang budak tidak bisa atau membebaskan diri, tidak pernah berpikir untuk merdeka. Demikian juga dengan kita sebenarnya. Tapi ada suatu pengecualian seorang budak bisa merdeka, itu apabila ada seorang tuan yang lain yang datang dan menebus sang budak itu. Kalau dia telah menebus dengan harga yang disepakati untuk penebusan seorang budak, maka budak itu bisa merdeka. Dia akan pilih mau ikut tuan yang baru atau kemudian dia mau berkeliaran saja, terserah. Nah, ini adalah gambaran yang perlu kita ketahui bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan dia mati di atas kayu salib adalah sebuah proses yang sangat luar biasa, merupakan satu proses transaksi yang sangat agung dan mulia untuk menebus kita sebagai budak-budak dosa, budak-budak kuasa kegelapan, supaya kita bisa dibebaskan. Hanya itu caranya. Maka itu Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Rasul Petrus mencoba untuk mengingatkan semua orang-orang percaya yang tersebar di berbagai tempat bahwa mereka harus tahu bahwa mereka telah ditebus. Mereka telah ditebus atau kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia akibat dosa. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. Jadi Rasul Petrus itu mencoba memberikan sebuah gambaran tentang kalau kita itu selamat,
Kalau kita itu kemudian berkata kita sebagai orang-orang percaya yang selamat, kita harus ingat bahwa itu terjadi akibat sebuah proses yang sangat dahsyat sekali yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia telah membayar harga tebusan itu, disebutkan di sini, itu dengan harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Rasul Petrus mencoba memberikan suatu perbandingan bahwa semua emas, perak dan harta yang indah yang bisa kita kumpulkan di atas muka bumi, atau semua orang yang kaya mengumpulkan emas dan perak, harta kekayaannya, itu tidak dapat membebaskan seorang pun atau orang tersebut dari hukuman yang ditetapkan akibat kita telah berbuat dosa. Rasul Petrus katakan bahwa yang terjadi bahwa dia telah berkorban di atas kayu salib. Karena pengorbanannya, maka darahnya yang tertumpah dikatakan menjadi harga untuk kita bisa duduk di sini sebagai anak-anak Tuhan. Harganya mahal, harganya adalah nyawanya. Maka itu pada beberapa puluh hari yang silam kita merayakan Paskah. Kata Paskah itu adalah berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Gambaran dari apa yang terjadi dengan bangsa Israel untuk dibebaskan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tuhan menetapkan bahwa supaya mereka bisa bebas, maka harus setiap keluarga menyembelih seekor anak domba, dan darah dari domba itu harus digosok pada ambang atas pintu dan kedua tiangnya. Sebab malam itu hukuman akan jatuh atas tanah Mesir. Tidak terkecuali dengan tanah Goshen di mana orang-orang Israel tinggal. Tetapi kemudian dikatakan oleh Tuhan, apabila aku melihat darah, aku akan lewat. When I see the blood, I will pass over. Aku akan Paskah. Hukuman tidak lagi berlaku bagi mereka yang ada di balik pintu itu. Tidak ada erangan, tidak ada tangisan di sana. Ada sukacita dan siap untuk berangkat keluar meninggalkan Mesir. Saya bersyukur kalau kita bisa ada di rumah Tuhan pada saat ini. Itu karena saudara ada di balik pintu yang ada tanda darah. Pintu itu siapa? Yesus berkata, akulah pintu. Pintu yang disediakan untuk kita bisa berlindung di baliknya adalah pintu Yesus Kristus yang darahnya itu boleh dikatakan dikenang oleh kita, yang terjadi di atas kayu salib. Tangannya dipaku, darah menetes. Tangan kiri, kaki disusun dipaku. Sebelumnya mahkota duri itu kemudian dipaksa untuk dikenakan kepada Yesus. Darah mengalir, lambung ditombak, seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Satu tanda itu harga tebusan supaya kita selamat. Maka itu kalau kita bisa duduk di sini, kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk kita bisa duduk di sini dan menyapa Dia Aba yang Bapa dan memuji Dia dan memuliakan Tuhan. Ada harga yang telah dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Harganya sangat mahal. Bukan emas, bukan perak. Tetapi darah Yesus atau nyawanya. Siapa? Dia yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan seseorang. Tidak ada. Tetapi Yesus telah melakukannya untuk kita. Maka itu kita bisa duduk di sini. Kita bisa bangga menjadi anak-anak Tuhan. Karena hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya Rasul Yohanes diizinkan oleh Tuhan pada waktu dia dari Pulau Patmos untuk naik ke atas bukit yang tinggi. Dan diizinkan Tuhan melihat tempat surgawi. Yang menjadi gambaran tentang gereja yang dirindukan oleh Allah. Pada waktu dia melihat di pasal 4. Bahwa yang ada di tengah-tengah perhimpunan raya itu seperti seorang yang begitu mulia dan agung, penuh dengan gemerlap dan dahsyat sekali.
Dia bersyukur. Tapi pada pasal 5, dia yang ada di tengah dilihat oleh Rasul Yohanes itu seperti anak domba yang tersembelih. Lalu ya Rasul Yohanes tersadar, luar biasa. Inilah gambaran bahwa Yesus Kristus itu telah mempertaruhkan dirinya yang mulia dan agung menjadi harga tebusan supaya seluruh orang-orang yang percaya kepadanya bisa berhimpun dalam perhimpunan raya untuk benar-benar menikmati sukacita surgawi. Ini adalah kebenaran-kebenaran yang bisa kita lihat. Maka itu kalau kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, sebenarnya kita sedang berbicara tentang berita sentral yang berhubungan dengan landasan iman orang percaya. Landasan iman, dia yang mati tetapi dia bangkit kembali. Dia yang ada di tengah dan kemudian dia memancarkan kemuliaan, kuasa, kebangkitan dan kemenangan bagi orang-orang yang berhimpun padanya. Maka itu ada beberapa penekanan di dalam Alkitab yang memberikan atau memberitahukan kita bahwa biarkanlah Yesus berada di tengah-tengah. Dia kepala gereja dan dia adalah center of the church. Dia adalah pusat daripada gereja. Dan bahwa iman kita itu yang didasarkan pada kebangkitan Kristus, itu kadangkala saya katakan landasan iman kita itu didasarkan pada kubur yang kosong. Sebab pada pagi-pagi hari murid-murid datang, para perempuan itu datang mencoba untuk menjenguk dan melihat Yesus. Malaikat Tuhan berkata, dia tidak ada lagi di sana. Kubur itu sudah kosong. Artinya segala yang ditakutkan oleh umat manusia yang berkaitan dengan kematian, penguburan itu tidak lagi akan berlaku bagi orang-orang percaya dalam keyakinan iman. Kita mungkin bisa mati secara fisik, tetapi jaminan kebangkitan Kristus itu akan memberikan jaminan untuk kita mendapat tubuh kebangkitan yang sama. Kita akan menang bersama dengan Dia. Dan kalau kita berbicara tentang kubur yang kosong, kita berbicara tentang kemenangan kita, kemenangan gereja. Yesus memberikan kepada kita suatu gambaran yang sangat baik tentang bagaimana kita harus berjalan sebagai orang-orang percaya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dan ayat 55, ayat ini berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Pada waktu kita ditebus, pada waktu kita percaya kepada Dia, maka dalam keyakinan iman bahwa kehidupan kita itu telah diubahkan oleh Tuhan. Memang kita masih mengenakan tubuh fisik ini, tetapi kita sangat yakin bahwa tubuh rohani kita telah disiapkan untuk kita kenakan. Dan kalau kita lihat di sini, pada waktu yang binasa ini, yang bisa mati ini, yang kemudian menjadi tanah lagi, itu disebutkan mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Jadi mari kita membangun keyakinan kita masih mengenakan tubuh yang fana ini, tapi oleh iman kita telah memiliki tubuh rohani. Rasul Paulus katakan, aku boleh berjalan dalam perjalanan sebagai manusia yang biasa, tapi aku juga memiliki tubuh rohania. Dalam iman kita memiliki tubuh rohania yang nanti akan digantikan dengan tubuh kemuliaan yang sama seperti tubuh kebangkitan Kristus Yesus. Kalau kita berbicara tentang kemenangan, itu ada gambaran kepada bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu mereka telah berhasil tinggalkan tanah Mesir, ya, kalau saudara merenungkan apa yang menjadi cerita di sana, mereka kemudian bergerak secara bersama-sama, satu convocation, satu pergerakan massa yang sangat besar. Tiba-tiba mereka mendengar informasi bahwa Firaun dan bala tentara yang sangat besar sedang mengejar dari belakang. Mereka mencoba berlari lebih kencang, tapi mereka dihambat oleh air lautan atau laut Teberau, laut Kolsum,
Sehingga mereka bingung bagaimana mereka bisa luput dari serangan yang akan dikerjakan oleh bala tentara Mesir. Dengan ganas, dengan marah Firaun itu mengejar. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada mereka jalan yang terbaik. Bahwa akhirnya laut itu terbelah. Mereka berjalan pada tanah yang kering. Mereka terus berjalan. Mari kita terus berjalan dan melangkah berdasarkan mujizat dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mereka berjalan dan tiba di seberang. Ya. Pada waktu mereka tiba di seberang, bala tentara Mesir juga itu masuk ke laut Tebrau. Tetapi dalam catatan yang saya akan baca secara cepat, Keluaran 14 ayat 23 sampai 30, berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang-orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah laut, sedang di kiri kanan air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ini sebenarnya adalah gambaran tentang kemenangan gereja karena kebangkitan Kristus. Dia memang mati di atas kayu salib, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Gambaran yang sangat luar biasa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti membawa kita dalam sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Iblis duniawi bisa mengejar kita dan semua hal-hal yang buruk seolah-olah mengejar kita dari belakang. Tapi Tuhan akan membukakan jalan baru. Tuhan akan memberikan solusi-solusi yang terbaik pada kita. Sampai kita akan melihat segala sesuatu itu akan tenggelam. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu sekaligus akan memberikan jaminan untuk kita menang dan segala musuh itu pasti akan dikalahkan. Kita harus lihat bahwa kemenangan gereja sekaligus juga dengan apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di sana tentang bagaimana murid-muridnya pada waktu Yesus telah bangkit dari antara orang mati, itu rupanya masih berada pada suasana dan pemikiran yang tidak memiliki semangat yang seharusnya harus mereka miliki. Padahal Yesus telah menampakkan diri mereka itu pada waktu mereka sedang berhimpun di suatu tempat. Tapi kemudian Petrus rupanya down. Itu sebab mereka tidak bisa secara terus-menerus, secara fisik itu berjalan bersama Yesus. Padahal Yesus itu pada setiap kesempatan dan setiap saat ada bersama dengan mereka. Dalam satu kisah yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, bahwa akhirnya Rasul Petrus mengambil keputusan untuk pergi kembali ke Galilea dan melakukan aktivitas lama yang dia telah tinggalkan. Tetapi kemudian murid-muridnya karena melihat Petrus sebagai seorang yang disebut sebagai pemimpin di antara mereka, itu berpengaruh pada sikap dan pikiran mereka. Mereka katakan, kami juga akan mengikuti engkau dan kami akan ke Galilea untuk pergi mencari sesuap nasi, mencari kebutuhan-kebutuhan kami di danau seperti pada sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ini kadang-kala itu terjadi pada kita walaupun kita sangat yakin Tuhan itu hebat, Tuhan berkuasa, kita pasti menang dan sebagainya. Tetapi kadang-kala pada satu kondisi-kondisi tertentu kita bisa berubah, bisa down, bisa galau dan kemudian kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kita tidak lagi secara serius dan sungguh-sungguh seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa aku ingin lebih mengenal dia secara benar. Aku akan sungguh-sungguh ya bersekutu dengan kematian, penderitaannya dan sekaligus kebangkitannya. Ini terjadi pada Petrus dan kawan-kawannya. Akhirnya memang mereka pergi ke Tasik Tiberias, itu di Galilea di sana. Dan mereka mencoba untuk
membangun kembali kehidupannya dengan pola dan cara yang lama. Mereka akan menangkap ikan, mereka akan menjual ikan, atau kemudian akan menjadi bekal untuk mereka bisa makan dan seterusnya. Tapi menurut catatan di sana dalam Yohanes 21, sampai pagi mereka tidak mendapat seekor ikan pun. Ada kalanya keputusan dan kebijakan yang kita ambil yang keliru justru mendatangkan masalah yang lebih besar dalam kehidupan kita. Kalau kita meninggalkan satu keyakinan yang benar tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah menebus dan memerdekakan kita, maka itu bisa memberikan satu dampak yang sangat kurang menguntungkan dalam kehidupan kita. Kita bisa gagal, kita bisa saja kemudian berusaha dan tidak berhasil. Dan itu digambarkan di dalam catatan ini bahwa akhirnya mereka kembali ke darat pada pagi hari itu dengan kegagalan total. Tapi kita punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan tahu bahwa mereka meninggalkan Yerusalem. Tuhan tahu mereka itu dalam keadaan galau dan mengambil cara-cara menurut pertimbangan mereka untuk melanjutkan kehidupan. Padahal Tuhan berkata, pergilah kamu ke seluruh muka bumi, jadikan sekalian bangsa itu muridku. Mereka meninggalkan keputusan yang pertama, lalu kemudian mereka mencoba dengan cara hidup yang lama. Sebenarnya Tuhan marah sebenarnya. Tuhan tidak suka cara itu. Tapi kita punya Tuhan yang sangat baik. Dia ada tepat di depan kegagalan para murid. Dia tunggu di pantai di mana mereka sedang merapat. Dalam Yohanes pasal 21, saya akan baca ayat 1 dan ayat 4 dan 5. Yohanes 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat 4 dan 5. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Tepat pada waktu mereka mau kembali ke darat, Yesus sudah ada di sana. Yesus tahu mereka gagal total. Tuhan tahu keberadaan kita, ibu bapak saudara sekalian. Mungkin kita telah salah mengambil kebijakan dan keputusan. Coba-coba untuk meninggalkan ibadah. Untuk tidak lagi sungguh-sungguh dan serius dengan Tuhan. Dan mungkin kita sedang mengalami masalah. Tuhan ada di depan saudara. Tepat dia berdiri. Mereka tidak tahu itu adalah Yesus. Karena pandangan mereka telah ditutup oleh rasa kegagalan yang sangat luar biasa. Mereka yang sudah begitu lama mengikut Yesus, sekarang mereka tidak mengenal Yesus lagi. Bukankah banyak kali kita berada pada posisi seperti itu? Kita seperti tidak lagi merasakan apa-apa pada waktu kita datang di kebaktian atau kita berjumpa dengan hamba Tuhan, kita membaca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, seperti tidak ada apa-apa yang kita bisa terima. Pada hari ini Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Dia ada di depan kita. Dia mau bertanya supaya kita terbuka. Apakah ada lauk pauk padamu? Petrus tentu saja berkata sesuai dengan keberadaannya. Terbuka. Tidak ada. Haleluya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat ajaib yang Tuhan ingin supaya kita bisa memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bahwa kebangkitan Yesus itu adalah suatu peristiwa yang sangat besar untuk memulihkan gereja dan memberkati gereja. Kita harus renungkan bersama peristiwa ini sebagai jaminan kita adalah orang-orang yang akan terus dipulihkan dan dibawa oleh Tuhan dalam pengalaman baru demi pengalaman yang baru yang lain. Dan itu yang terjadi di sana kepada Petrus dan teman-temannya. Pada waktu mereka sadar bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa dan mereka katakan kepada Yesus yang bertanya, Yesus kemudian berfirman. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh.
Begitu cepat mereka mendengar, mereka langsung menebarkan. Itu sudah merapat di pantai. Sekarang mereka biasa menangkap ikan nanti pada waktu hari gelap, malam. Kalau waktu hari siang mereka tahu bahwa tidak mungkin ada ikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sudah berada di tempat yang dangkal. Jadi tidak mungkin bisa menangkap ikan. Yang ketiga, yang Tuhan Yesus atau yang suara ini katakan kepada mereka, tebarkan pukatmu di sebelah kanan perahu. Sekarang kalau kita ada di perahu, kita menebarkan pukat, apa beda di kanan dan kiri? Orang Inggris bilang, what the difference between right and left when we are on the boat? Apa beda kiri dan kanan kalau kita ada di atas perahu? Ikan tidak mungkin jalan hanya di kiri atau hanya di kanan pada perahu. Ikan memang tidak ada sama sekali di sana. Oh, tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau firman Tuhan itu yang kita dengar, yang kemudian Petrus dan kawan-kawan dengar, lalu mereka melakukannya, sebenarnya bukan karena kiri dan kanan yang menyebabkan kemudian mereka bisa berhasil menangkap ikan, tetapi karena mereka mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Saya yakin pada waktu itu, pada waktu firman Tuhan disampaikan kepada Petrus dan teman-temannya, ikan-ikan yang tadinya bersembunyi di berbagai tempat, itu sudah siang, ikan sudah bersembunyi. Tapi mereka juga bisa mendengar apa yang dikatakan Yesus. Mereka juga tahu apa menjadi keinginan Yesus, saudara sekalian. Saya percaya mereka langsung berlarian mencari di mana yang Yesus mau. Pukat mana itu yang mereka akan serbu. Haleluya. Saya mau katakan kepada saudara, Bapak, Ibu sekalian, ya saudara sekalian pada hari ini, bahwa kuasa kebangkitan Kristus memulihkan hati dan sikap Petrus yang sekarang bisa mendengar dan melakukannya, dan kemudian berkat Tuhan itu diperintahkan. Itu sebabnya dalam Mazmur 133, Tuhan senang kalau kita bisa bersekutu bersama-sama. Karena dikatakan pada waktu kita berhimpun dan bersekutu bersama-sama, maka berkat Tuhan diperintahkan ke atas kita. Berkat Tuhan itu akan diperintahkan. Ikan tidak ada di sana memang. Tidak mungkin ada di kiri atau di kanan. Karena seluruh kawasan itu telah disisir oleh Petrus dan teman-temannya. No more fish, tidak ada ikan. Tapi kenapa banyak ikan tiba-tiba ada pada pukatnya? Itu saya katakan, ikan pun bisa mendengar apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan Yesus untuk memberkati orang-orang ini. Mereka datang dan sengaja masuk ke dalam pukat-pukat Petrus. Haleluya. Dalam ayat 7 dikatakan, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saya katakan hari ini kita akan kembali ke rumah kita dengan kuasa kebangkitan Kristus, dengan menang bersama Kristus, karena Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas kita. Berkat dan kehidupan itu akan diperintahkan untuk kita bisa mengalami satu kehidupan yang baru, yang berkemenangan. Saya selalu membaca ini, saya tergetar pada setiap kali saya membaca. Di mana ikan? Di situ. Sudah di pinggir darat tidak ada ikan. Bahkan sepanjang malam seluruh kawasan tidak ada di sana. Kalau Tuhan mau berfirman, Dia dapat melakukan hal-hal yang tidak bisa masuk di akal. Ia akan melakukan hal-hal yang luar biasa sehingga kita akan takjub mendengar apa yang dikatakan Tuhan dan melihat apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kembalilah dengan berkat-berkat baru. Ikutilah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tebarkan pukatmu di sebelah kanan perahu. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Rancangan
dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.